udara diakibatkan oleh aktivitas manusia sehari-hari, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Terjadinya peningkatan kadar CO2, berbagai efek telah ditimbulkan akibat meningkatnya konsentrasi CO2 lingkungan seperti efek rumah kaca dan perubahan pola iklim. Penyebab peningkatan kadar CO2 di udara terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Peningkatan kadar CO2 di udara disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Hal ini mengakibatkan peningkatan emisi CO2 dan tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan untuk menyerapnya, menyebabkan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan kadar CO2 di udara disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil, deforestasi, dan industri. Hal ini mengakibatkan peningkatan emisi CO2 yang tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan untuk menyerapkannya, menyebabkan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Kadar CO2 itu terjadi karena aktivitas manusia sehari-hari. Pembakaran bahan bakar fosil dan pembukaan hutan telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Yang pertama, penyerapan gas. Mekanisme efek rumah kaca berlangsung saat gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air yang ada di atmosfer mengabsorpsi panas matahari kemudian dipancarkan kembali ke bumi. Tidak hanya itu, aktivitas manusia dengan melakukan pembakaran fosil untuk sistem pembangkitan listrik, industri, dan mesin transportasi. Hal tersebut juga turut menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, peningkatan suhu. Seiring berjalannya waktu, peningkatan jumlah gas terus terjadi di atmosfer, terlebih akibat aktivitas deforestasi dan penggunaan bahan bakar kimia. Penggunaan bahan bakar fosil, dampaknya suhu rata-rata bumi terus bertambah dan memicu perubahan iklim. Adapun pengaruh negatif bagi kehidupan di bumi, beberapa hal yang terjadi yakni intensitas hujan meningkat, cuaca ekstrim, dan berkurangnya sumber daya alam. Mekanisme efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti CO2, metana, dan uap air menangkap panas dari matahari di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menangkap radiasi panas dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Gas-gas ini bertindak seperti kaca pada rumah kaca, memungkinkan cahaya masuk tetapi menghalangi panas untuk keluar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menangkap radiasi panas dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Gas-gas ini bertindak seperti kaca pada rumah kaca, memungkinkan cahaya masuk tetapi menghalangi panas untuk keluar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Proses terjadinya efek rumah kaca ini terjadi karena didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi, dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Yang pertama, perpindahan penduduk. Kedua, deforestasi atau penebangan besar-besaran. Ketiga, pencemaran udara. Keempat, penggunaan berlebihan bahan bakar kimia. Kelima, pembuangan limbah plastik. Keenam, overfishing atau pemancingan berlebihan. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah meliputi pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, polusi udara dan air, serta produksi limbah yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik produksi. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi yang menyebabkan emisi karbon dioksida. Yang kedua,
deforestasi atau penggundulan hutan yang mengurangi kemampuan penyerapan karbon dan habitat satwa liar. Yang ketiga, pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Keempat, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dalam pertanian menyebabkan pencemaran air dan kerusakan tanah. Yang kelima, overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang mengganggu ekosistem laut. Yang keenam, urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali mengurangi lahan terbuka dan mengganggu ekosistem alami. Yang ketujuh, penggunaan bahan kimia beracun dan plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia dan satwa liar. Yang pertama, overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang mengganggu ekosistem laut. Yang kedua, urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali dan mengurangi lahan terbuka dan mengganggu ekosistem alami. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia beracun dan plastik sekali dipakai yang mencemari lingkungan. Yang pertama itu penebangan liar. Yang kedua, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Yang ketiga, pembuangan limbah ke laut. Yang keempat, pencernaan tanah. Yang kelima, buang kendaraan bermotor. Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan karbon. Klorofluorokarbon sering ditulis dan disebut dengan CFC. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna, yang mudah menguap pada suhu kamar. Freon juga berhubungan dengan penyebab efek rumah kaca, yaitu freon dapat menghasilkan gas rumah kaca yang besar sehingga mampu mengikat panas yang seharusnya dipancarkan bumi keluar angkasa saat melewati udara. Komponen kimia freon menurunkan lapisan ozon, meningkatkan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Freon adalah nama umum untuk beberapa senyawa kimia dalam kelompok halogenasi seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HFC yang digunakan dalam pendingin udara, sistem AC, dan bahan pengembangan busa. Freon merusak lapisan ozon dan berkontribusi dalam pemanasan global karena memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Freon adalah sekelompok senyawa kimia yang umumnya digunakan sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan, AC, dan aerosol. Senyawa ini termasuk dalam kategori hidrofluorokarbon atau HFC, klorofluorokarbon atau CFC, dan halon. Freon terkait dengan perubahan lingkungan karena beberapa jenisnya dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, terutama CFC. Lapisan ozon berperan dalam menyerap radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Penggunaan CFC telah dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon yang dapat meningkatkan risiko kanker kulit, merusak ekosistem, dan mempengaruhi iklim global. Oleh karena itu, penggunaan dan produksi CFC telah diatur secara internasional oleh Protokol Montreal untuk melindungi lapisan ozon dan lingkungan. Freon adalah sekelompok senyawa kimia yang umumnya digunakan sebagai refrigeran dalam sistem pendingin AC dan aerosol. Senyawa ini termasuk dalam kategori hidrofluorokarbon dan klorofluorokarbon dan halon. Freon terkait dengan perubahan lingkungan karena beberapa jenisnya dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, terutama CFC. Lapisan ozon berperan dalam menyerap radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Penggunaan CFC telah dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon yang dapat meningkatkan risiko kanker kulit, merusak ekosistem, dan mempengaruhi iklim global. Freon sendiri merupakan salah satu komponen pada mobil yang memiliki wujud senyawa kimia dan berfungsi untuk menyerap panas di udara.
Jadi, hubungannya dengan perubahan lingkungan yaitu freon dapat menghasilkan gas rumah kaca yang besar sehingga mampu mengikat panas yang seharusnya dipancarkan bumi keluar angkasa. Yang pertama, melakukan reboisasi dan memperluas area tumbuhan hijau. Kedua, upaya pengimbangan teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan, kemudian meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan transportasi bahan bakar fosil. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan melalui edukasi, kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat, dan promosi gaya hidup yang ramah lingkungan. Satu, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan seperti bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak dekat. 1. Pembangunan teknologi ramah lingkungan. 2. Kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan seperti bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak dekat. Menurut saya, solusinya yaitu misalnya 1. Mengurangi timbulan sampah dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai. Kedua, memanfaatkan sampah organik menjadi kompas.